Selamat siang pemirsa dan pelanggan Joko Energi, alat terapi hidrogen Joko Energi dan sahabat Joko Energi dimanapun berada. Saat ini kami akan membuat video tutorial untuk maintenance alat terapi hidrogen Joko Energi. Karena alat terapi hidrogen Joko Energi ini perlu dirawat selama 6 bulan. Perawatan rutinnya per 6 bulan sekali, yaitu dengan cara dikuras semua larutannya, kemudian dibersihkan dengan larutan sitron, kemudian diisi ulang lagi airnya dan larutannya, baru kemudian dipasang ulang dan dihidupkan kembali. Begitu. Nah, di sini kami akan membuat tutorialnya. Untuk tutorial pengurasan ini kami gunakan model Mini 7920. Tapi ini mewakili buat model-model lainnya. Model lainnya baik model C175, model Max One, model C303, model C12, model C24, itu sama cara pengurasannya dan cara pembersihannya. Gitu. Nah, saya mulai sahabat Joko Energi dari sekarang. Yang perlu kita siapkan dahulu adalah beberapa komponen sebagai berikut. Yang utama, yang jelas nanti siapkan air biasa, boleh pakai air galon atau air biasa boleh, karena akan dicampur dengan sitron. Yang kedua, siapkan sitron atau citric acid, sejumlah minimal sekitar 150 gram untuk nanti dilarutkan ke air 1 liter ini. Kemudian yang ketiga, siapkan corong. Dan yang terakhir, siapkan ember untuk membuang larutan reaktor dan air filterisasi ini. Oke, mari kita langsung praktekkan. Pertama, harus dilepas-lepas dahulu tabung-tabungnya. Gitu. Oke, kita mulai. Kita matikan terlebih dahulu powernya. Ini dari posisi hidup. Ini reel langsung kita coba dan kita tuang semua, kita kuras yang memang sudah normal. Kita matikan terlebih dahulu, kita cabut, biar aman stekernya. Oke. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah melepas tabung-tabung ini, pemirsa. Melepas tabung-tabung ini, kita buka dahulu dari tabung yang nomor 3 ini, tabung yang kosong ini. Kita buka dahulu tabung ini, nanti kita taruh di pasang. Oke, kita buka dulu seperti biasa. Ini Pak Bambang, kita pencet kanan kiri selang ini, pencet. Kalau sudah gitu tahan dengan jempol kiri, terus tarik dengan jempol kanan. Kalau sudah, ini selangnya ini ya, diingat-ingat nanti saat melepasnya, atau kalau bisa difoto dahulu. Nah, posisi begini, sebentar. Nah, barangkali pelanggan itu nanti tidak ingat, difoto dulu sebelum dibuka. Seperti ini misalkan, kita buka-buka dahulu selang-selangnya biar terlihat. Ini selang-selangnya itu memang sengaja dimasukkan ke dalam supaya rapi. Kita angkat dahulu begini. Nah, selangnya dibuka dahulu gini, keluarkan. Begini, kita putar. Nah, seperti ini lihat, gitu. Kita keluarkan dahulu selang-selangnya. Jadi nanti tidak bingung saat mulai merakit kembali. Nah, sudah dikeluarkan, kita pasang lagi. Kita pasang lagi. Tinggal tekan ya, pemirsa. Oh, sudah ada kelihatan nih selang-selangnya. Difoto gitu ya. Difoto, pemirsa, difoto supaya hafal nanti arah-arah selangnya. Ini tabung pertama, tabung kedua, tabung ketiga. Tabung pertama itu larinya ke bawah, tabung kedua.
tabung kedua larinya ke sini menuju ke tabung ketiga yang bawahnya. Begitu ya. Oke, sudah difoto. Mungkin foto depan, atas, kanan. Sudah jelas. Kita mulai pencopotannya. Kita ulangi lagi. Dibuka yang tadi ini. Mau nyopot tabung ini, tabung yang ketiga, maka dilepas dahulu selang yang ini, yang ke atas tabung 2. Pencet, tarik. Belum pencet. Nah, belum pencet. Nah, ada. Sudah. Ini lepas, tabung 3, kita tarik saja seperti ini. Ini lepas. Karena tabung kosong, jadi tidak ada air kleonya, kita taruh di sini. Oke. Yang kedua, kita buka tabung yang kedua ini. Kita lepas biasa, pencet, kelihatan teman-teman? Kita pencet kanan kiri, tahan dengan jempol kiri, tarik. Nah, itu sudah. Ini adalah selang tabung kedua, lihat dari ke bawah itu. Nah, baru kita tarik seperti ini, tarik saja, cek, nah, dilepas, tarik lagi, sudah terlepas. Begitu. Kemudian kita buka putar ke kiri, pemirsa. Nah, putar ke kiri, lepas. Sudah, kita taruh, buang airnya. Ini air filterisasi tabung kedua, kita buang semuanya. Sudah. Taruh kembali, diurutkan di sini tabung kedua. Kemudian tabung ketiga kita cabut selang yang ke reaktor. Nah, ini kita cabut biasa seperti tadi, pencet kanan kiri, cet, tahan jempol kanan, tarik jempol kiri buat narik. Nah, seperti ini. Sudah, itu lihat. Kita sini dan buatkan. Oke. Nah, baru kita tarik dari atas dulu, tarik boleh, dari bawah juga boleh. Nah, gini. Sudah, terlepas. Kita buka tutupnya. Baru tutupnya, tutup tabung kedua, tutup satu. Kita buang airnya. Ini cara pengurasan maintenance alat terapi hidrogen Joko ini per 6 bulan. Semuanya kita kuras, semuanya kita buang air-airnya. Kalau sudah begitu, tinggal larutan yang ada di tangki ini, besar. Nah, tinggal yang di sini ya. Oke, kalau sudah itu, baru kita buka tutup tangkinya ini. Kalau udah kelihatan teman-teman, kita buka tutup tangkinya. Tidak. Dan kita buka selang yang ada di kita buka selang T ini yang ada check valve-nya, kita buka. Nah, ini buka langsung dari sini supaya nanti kalau dituang atau dibalikan supaya keluar juga dari sini ya, gitu. Kita buka satu persatu, pencet seperti biasa, cabut. Sudah, pencet seperti biasa, begini, tahan, cabut. Nah, taruh, simpan. Sudah, simpan sini. Oke, berarti sudah semua, sudah aman. Tinggal kita buka tutup reaktor, nanti dibuka, kemudian ditunjukkan air akan mengalir dari sini. Kita buka tutup reaktornya. Ya, ini kita simpan. Baru kita angkat. Ingat, tuangkannya kemari pemirsa, karena di depan ada elektronik PWM dan elektronik switching. Jadi tuangkannya kemari ya. Kita langsung tuangkan, kita buang. Perawatan per 6 bulan sekali. Kita buang semuanya, air reaktornya. Ini karena ini masih penuh, jadi masih banyak airnya. Kita buang sampai habis, sampai kering.
terus. Sampai habis. Oke. Sampai habis, sampai kering. Kira-kira ya, sampai kering maunya. Ini kini karena memang langsung real. Nah, jadi begini sudah. Sampai habis ya. Pengurasan sudah selesai. Sekarang tahap kedua yaitu pembersihan. Kita mulai pembersihan. Siapkan yang tadi ini pembersihan. Nah, pembersihan kita akan simulasi ya pemirsa ya. Karena memang ini juga kan unit yang ready di sini, jadi tidak perlu dibersihkan sekarang. Ini kita simulasi saja. Citron, tuangkan bubuk citron atau citric acid sebanyak 150 mg atau kira-kira kalau kita tanpa ukuran berat kita menggunakan sendok kira-kira 7 sendok makan. 7 sendok makan tuangkan di sini. 7 sendok makan 1 2 kita simulasi ya pemirsa. 3 4 5 6 7 sendok makan citron citric acid. Sudah, kita aduk biar larut. Kalau sudah, ini berisi larutan citron sebagai pembersih. Kita pasang corongnya. Kita tuangkan 1 liter air citron ini. Kita tuangkan semua sampai habis ke sini, tuangkan semua sampai habis. Itu sudah. Kalau sudah sampai habis air citron ini, mungkin sekitar di dalam mungkin sekitar segini pemirsa. Sudah. Baru kemudian kita biarkan nanti selama, boleh kita tutup sambil kita kocok-kocok dahulu. Kita kocok-kocok dahulu pemirsa, kita kocok-kocok pelan-pelan saja ngecoknya. Bisa dibolak-balik begini, yang ini biar atasnya kena. Gitu, dikocok-kocok semua terus. Kalau dibalik nanti ini airnya keluar dari sini, makanya tahan aja. Kira-kira kocok-kocok saja karena biasanya bagian pengendapan itu bagian bawah. Bagian atas itu pengendapan sedikit sekali, jadi bagian bawah, bagian reaktor pengendapannya. Jadi kocok-kocok aja di sini begini. Sudah. Yang paling bagus adalah tunggu air citron ini di dalam reaktor 1 sampai 24 jam. Boleh 24 jam, boleh 12 jam. Kalau Bapak pemirsa mau kuras mandiri. Jadi boleh 12 jam, boleh 6 jam, semakin lama semakin baik. Karena semakin rontok kerak-keraknya di dalam reaktor, begitu. Jadi topnya itu 24 jam. Tapi kalau buru-buru silakan bebas. Yang penting sudah ada pengurasan, sudah ada pembersihan air citron. Mau 2 jam juga boleh, yang penting ada pengurasan, ada pembersihan supaya nanti pada rontok-rontokannya pada keluar, gitu. Kalau sudah, silakan bebas berapa jam, buka kembali. Kemudian tuang seperti biasanya tadi. Tuang air citronnya nih kalau sudah 1 sampai 24 jam. Tuang lagi, ingat nuangnya posisinya yang di bawah yang ini, yang bukan elektronik, posisi seperti ini. Nah, tuang sampai habis. Sudah. Jika sudah, ambil 1 liter air lagi. Air keran boleh, air galon boleh.
Air keran boleh, air galon boleh. Untuk pembersihan pertama, itu pembersihan pertama yang bekas Citroen tadi. Itu barangkali ada sisa-sisa kotoran yang tidak terbawa, terkocok pakai ini. Air biasa saja. Tuang lagi. Tuang sampai habis air biasanya. Air biasa, air keran boleh, air galon boleh, air isi ulang boleh. Sudah. Kocok-kocok lagi yang kedua. Kocok-kocok yang kedua supaya ada rontokan-rontokan yang bisa rontok ke bawah. Kalau sudah, tuang kembali. Tuang kembali. Tadi air biasanya tuang kembali sampai habis. Sambil agak kocok-kocok dikit, asal jangan terlalu keras ngocok-ngocoknya, biasa saja. Kenapa jangan terlalu keras? Karena di dalamnya ada reaktor. Jangan terlalu keras, nanti reaktornya bergoyang. Jadi pelan-pelan saja kocok-kocoknya biar ada rontokan bisa ke bawah. Sudah. Yang terakhir, ambil air Cleo. Saya ambil dulu air Cleo. Ambil air Cleo. Isikan 1 liter air Cleo. 1 liter air Cleo yang terakhir. Air Cleo. Jadi bukan air biasa lagi, bukan air Citroen lagi. Jadi ada 3 air 1 liter. Yang pertama 1 liter air Citroen, yang kedua 1 liter air biasa, air keran, air galon, air isi ulang boleh. Yang ketiga, yang terakhir adalah air Cleo. 1 liter air Cleo. 1 liter berarti beli yang Cleo 1,5 liter. Oke, 1 liter air Cleo yang terakhir adalah tuangkan kembali buat menguras yang terakhir. Supaya kadar di sini nanti terisi air Cleo dan mineral. Jadi air mineralnya yang tadi keran itu terbuang. Lebih bagus silahkan pemirsa pakai air Cleo terus, gitu. Tapi lebih hemat yang kedua pakai air keran. Tapi lebih bagus pakai air Cleo semuanya, gitu. Air Cleo supaya betul-betul di sini tidak ada air mineral, gitu. Apakah air Cleo terus tiga-tiganya kalau bisa pakai air Cleo. Kalau tidak perlu berhemat, gitu ya. Jadi 3 liter pakai air Cleo kalau bisa, gitu. Karena semakin bagus. Air Cleo selalu ingat, gitu. Oke, air Cleo masukkan sini buat pengurasan terakhir. Masukkan sampai habis. Sudah, inilah terakhir kali pengurasan terakhir air dengan air Cleo. Kocok-kocok sana tadi, kocok pelan-pelan. Pelan-pelan saja, jangan kencang-kencang. Udah tuangkan sampai habis. Ingat tuangannya begini, posisi komponen elektroniknya di atas. Sudah selesai. Pengurasan, pembersihan ruang reaktor selesai semua. Mulai ini nanti kita akan merakit kembali. Setelah merakit kembali semuanya, baru kita isi ulang dengan larutan KOH-nya, larutan katalisnya, kemudian isi air Cleo untuk filterisasi di tabung 1 tangga pembuat. Begitu ya, jadi tetap sebaiknya 3 liter pakai air Cleo, tapi kalau dihemat 1 air biasa campur Citroen, kedua air biasa, ketiga baru Cleo. Begitu pemirsa ya. Pemirsa, untuk tahapan yang ketiga gitu, yaitu tahapan pengisian larutan, pembuatan larutan. Tadi tahapan pertama sudah pengosongan, tahapan kedua pembersihan, yang ketiga adalah pengisian larutan. Cara pembuatan larutannya kita sediakan dahulu gelas berisi 200 ml Cleo. Isi air Cleo kira-kira cukup 200 saja atau 250 boleh, 1 gelas isi untuk mencampurkan larutan KOH-nya, katalis KOH-nya. Satu, siapkan katalis KOH. Ini katalis KOH. Kan untuk sebagai katalis. Untuk reaktor model Mini 7920 itu menggunakan KOH cukup 20 gram atau 1 sendok makan. Untuk model lainnya berbeda-beda pemirsa. Untuk model lainnya, untuk model Max One, model C157, model C301 berbeda-beda.
Jadi sama C157 150 gram, Max 9 150 gram, kemudian C303 150 gram, model C12 naik sekitar 200 gram, dan seterusnya. Oke. Jadi yang paling berbeda adalah model mini ini, yang paling sedikit sekitar 20 gram, itu 1 sendok makan. Larutkan 1 sendok makan seperti ini contohnya. Ini Bang, 1 sendok makan atau kira-kira 20 gram. Ini 20 gram seperti ini, 1 sendok makan kira-kira. Larutkan ke air 200 ml. Tuang ke sini. Sudah. Dan hati-hati saat melalui proses pelarutan KOH, kalau bisa pemirsa dan pelanggan Joko Energy itu menggunakan sarung tangan, pakai masker, pakai kacamata boleh, untuk sebagai pengaman, karena ini dalam dilarutkan nanti panas, bereaksi panas. Jadi hati-hati langsung kalau sudah gitu diaduk sampai ini nanti panas reaksinya, diaduk. Jadi pakai kacamata, pakai masker, pakai sarung tangan. Nanti saat bereaksi karena panas, oke? Diaduk sampai panas, sampai larut, biarkan dahulu sampai dingin. Sampai larutan ini adem, dingin. Biarkan mungkin sekitar 15 menit, biarkan. 15 menit udah boleh, pokoknya sampai dingin. Kalau sudah, selanjutnya kita masukkan ke reaktor, siapkan corongnya. Kita masukkan ke reaktor, air 200 ml larutan KOH sebagai katalis reaktor. Masukkan semuanya pelan-pelan pakai corong, terus sampai corong sudah posisi dinginnya pemirsa, sampai penuh sudah habis. Setelah itu tambahkan air kleo sebanyak 1,1 liter. Harus air kleo 1,1 liter. Kalau menggunakan air kleo 220 5 botol kecil, ini botol kecil, botol 220. Tambahkan sampai 5 botol kecil. 1,1 liter, tambahkan, tuang, terus air kleo aja, terus tuang 1,1 liter, biar jumlahnya sekitar plus ini 200 ml jadi 1,3 liter. Kalau 1,3 liter sekitar di sini jumlahnya nanti penuh. Jadi air dalam reaktor sekian nanti. Sudah selesai pengisian air reaktor. Nah, kami akan menambahkan air larutan yang sebenarnya tadi. Ini air larutan yang sebenarnya yang tadi dituang. Kita langsung tuangkan seperti ini semuanya. Ini tadi langsung dituang ya pemirsa, karena buat praktek. Jadi real. Kita tuangkan kembali nih air reaktor tadi yang kita buang. Kita habiskan semuanya. Ini sekitar tadi 1,1 liter. Sudah. Ini air yang tadi kita kuras, tadi langsung dari reaktornya. Sudah. Kita tutup. Jadi pengisian air larutan dalam reaktor itu sudah selesai. Tutup secukupnya kencangannya. Oke. Ini kabel juga diamankan begini. Sudah semuanya. Oke, tahap selanjutnya adalah pemasangan tabung-tabung filterisasi. Kemudian tahap selanjutnya kita mulai merakit kembali selang dan tabung-tabungnya. Kita mulai dari selang output pertama yang ada check valve-nya. Biasa kita langsung tekan saja, lebih mudah untuk memasangnya tanpa perlu dipencet-pencet. Kita pasang, tahan di sini, tangan kanan, sini Pak Bambang, masukkan,
Kita tekan sampai mentok. Set. Stop. Ditarik kencang baru bisa lepas. Yang satunya juga. Dan kita tahan, kita tekan sampai mentok. Cep. Nah, udah. Kencang. Sudah. Kemudian tabung pertama. Tabung pertama. Cukup mudah, cukup ditekan, boleh bawah, boleh atas. Bawah dulu boleh. Tekan, turunkan sampai mentok. Kemudian pasang selangnya di sini. Di output pertama. Tahan sambil ditekan tangan kiri. Set. Nah, sudah tuh kencang. Oke, sudah, biarkan dulu selangnya seperti ini biar terlihat. Kemudian kita langsung isikan. Ini Amidis, boleh pakai Cleo, boleh pakai Amidis mereknya. Bebas, yang penting air de mineral. Ini pure water natural. Amidis, Cleo atau Rivelo. Air murni, pure water natural life. Oke. Kita isikan. Biar mudah pakai ini. Nah, kita isikan. Ini langsung diisi karena menggunakan sekaligus penggantian air tadi, menggunakan air Cleo atau air Amidis. Isikan sampai batas klip di bawahnya ini persis, nggak apa-apa nih. Nah, ya sudah persis batas klip ini, atas klip pegangan botol. Sudah, kita tutup dahulu. Putar kanan. Putar kanan kencengan secukupnya, asal set gitu saja. Ya sudah. Oke. Botol yang kedua. Tabung yang kedua, tabung motorisasi sama. Tekan dari bawah boleh, tekan dari atas boleh. Pasang, sudah. Sudah. Barangkali ini jatuh, airnya keluar, nanti dipegangin. Pasang. Nah, pegangin biar nanti airnya keluar dari sini. Isikan sama, nggak usah pakai corong, bisa kalau ini. Isikan sampai batas klip atas. Ya, sudah. Oke. Selangnya pasang kembali ke atas tabung 1. Tahan, tekan. Nah, sudah. Ambil tutupnya. Kita tutup tabung 2. Kencangkan seperlunya, secukupnya. Set, sudah. Kemudian yang terakhir adalah tabung water trap yang kosong, tidak perlu diisi air. Ini kosong, tidak perlu diisi air. Kita pasang. Kita pasangkan, kita tekan seperti biasa. Sudah. Kemudian selangnya masuk ke output tabung ke 2. Di sini boleh bebas pokoknya. Di sini boleh. Kita colokkan seperti biasa, tahan dan tekan. Kelihatan Pak Bambang? Ya. Ya, set. Udah. Sudah selesai. Perakitan sudah selesai. Kalau misalnya mau dirapiin boleh begini, putar-putar, masukin di sini boleh. Biar rapi. Atau seperti tadi juga nggak apa-apa. Ini boleh, bebas. Yang penting perakitan sudah selesai semua. Mulai kita tes kencang-kencangan lagi. Kalau sudah semuanya kencang, dites semuanya. Baru mulai kita tes drive, tes jalan, tes hidup. Siapkan colokannya, stekernya, pasang stekernya. Kita pencet stekernya. Oke, hidup. Kita lihat dulu Pak Bambang di sini berapa
setelannya. Nah, kita setel ini 0, kita setel sampai 30. Cukup 30. Atau biar cepat bereaksi, kita setel dulu 50 boleh. Sementara supaya reaksinya cepat. Boleh. Tapi kalau sabar, pakai saja 30, tunggu sampai gasnya keluar. Oke, kita tunggu. Sementara pakai lem karena ini baru dibuka, jadi masih bereaksi mengumpulkan gas hidrogen di dalam reaktor. Jadi kita tunggu sampai reaktor memproduksi hidrogen, masih mengumpulkan di ruang reaktor. Mulai ada keluar gas hidrogennya. Seperti ini di tabung 1. Kita tunggu di tabung kedua. Nah, mulai di tabung kedua. Mulai tabung kedua. Kita tes selang nasalnya di mana, Pak Bang? Tadi. Sebentar. Sudah ada di tabung kedua. Ini 50%, ingat ya, harus diturunin nanti. Kita tes untuk di tabung ketiga. Langsung kita pasang selang nasal. Untuk memastikan bahwa tabung ketiga sudah ada gas hidrogennya. Kita cabut dulu konektor ini. Seperti biasa, cabut seperti ini. Nah, sudah, taruh dulu buat nanti. Oh, sorry, maaf. Saya pikir mau bikin berhidrogen, kita pasang lagi. Oke, sudah. Langsung saja kita colokkan. Kita colokkan selang nasal. Sudah. Sebelum kita pakai, dites dulu apakah di sini sudah mengalir hidrogen. Siapkan 1 gelas air matang, air bersih, karena mau dicelupin selang nasal yang akan kita pakai. Tes apakah sudah keluar hidrogennya. Nah, ternyata sudah keluar. Sudah lancar. Kelihatan Pak Bambang? Yeah. Oke. Sudah, berarti pengetesan sudah beres. Ini berarti di sini sudah mengalir gas hidrogen sama di separator juga. Dan sudah selesai pengurasan, pembersihan, dan pengisian ulang larutan dari alat terapi hidrogen Joko Energy model Mini 7920 yang dilakukan per 6 bulan sekali. Boleh 8 bulan, tapi sebaiknya 6 bulan supaya lebih awet, lebih terawat. Bisa dilakukan mandiri, jadi silakan tonton video ini untuk melakukan maintenance per 6 bulan ya. Itu pemirsa dan sahabat Joko Energy, juga pelanggan-pelanggan Joko Energy. Sekian dari kami dan sudah selesai. Silakan jika nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Bisa melalui grup, bisa melalui WA. Di grup juga bisa tanya-tanya di grup Joko Energy juga, yang tergabung dalam Joko Energy Community 9 terapi hidrogen. Begitu pemirsa, pelanggan Joko Energy dan sahabat Joko Energy, keseluruhan video tutorial maintenance per 6 bulannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf barangkali ada kata-kata yang salah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.